Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Faiza dari absen 31. Saya Mutia Debitasari absen 20. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang ASEAN Free Trade Area atau biasa yang disebut juga dengan AFTA. ASEAN Free Trade Area atau biasa yang disebut juga dengan AFTA merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah negara-negara ASEAN atau kawasan Asia Tenggara. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dengan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA awalnya hanya beranggotaan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Nah, seiring berjalannya waktu, Vietnam bergabung pada 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada 1997 dan Kamboja bergabung pada 1999. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Nah, adapun tujuan AFTA antara lain: 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau Intra-ASEAN Trade. Awalnya, AFTA ditargetkan akan dicapai dalam waktu 15 tahun atau 1993 sampai 2008, namun dipercepat menjadi tahun 2002. Skema yang dilakukan AFTA adalah Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area atau CEF-AFTA. CEF-AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan pasar bebas melalui penurunan tarif hingga menjadi 0,5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan non-tarif lainnya. Beberapa pengaruh AFTA bagi Indonesia. Yang pertama yaitu menjadi peluang bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan ekspor barang produksinya, sehingga mampu membuka peluang mereka untuk mendapatkan pasar luar negeri. 2. Memberikan peluang Indonesia dalam kegiatan ekspor. 3. Membuat Indonesia untuk lebih bisa menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar ASEAN. Salah satunya yaitu komoditas Indonesia yang dapat bersaing dengan negara lainnya adalah komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi, yang merupakan bahan yang sangat diminati oleh negara ASEAN maupun di luarnya. 4. Meningkatkan daya saing untuk mendorong perkembangan perekonomian. Hal ini juga diharapkan mampu memunculkan kesadaran para pengusaha atau pelaku usaha untuk berdaya saing lebih kuat dengan menghasilkan barang-barang berkualitas. Sementara itu, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN mengemukakan AFTA memiliki 4 program, yaitu 1. Program pengurangan tingkat tarif yang secara efektif sama di antara ASEAN hingga mencapai 0,5%. 2. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif. 3. Kerjasama untuk mengembangkan fasilitas perdagangan, terutama di bidang biaya masuk serta standar dan kualitas. 4. Penetapan kandungan lokal sebesar 40%. Adapun penurunan tarif bea cukai dalam AFTA pada tahun 2000, penurunan 85%, 2001 90%, 2002 100%, 2003 100%. Ternyata ada tantangan tersendiri loh di dalam AFTA. Pengusaha atau produsen Indonesia dituntut terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis
secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara ASEAN.